Kisangeti merapal ilmu sihir. Berikutnya, pemandangan ajaib berlangsung di depan mata Sentika. Kisangeti berubah menjadi 2, lalu yang 2 itu berubah menjadi 4, 8, 16, dan seterusnya, sehingga tubuh laki-laki tua itu menjadi makin banyak. Semuanya sama persis, kembar, namun masing-masing mampu bergerak secara berbeda. Dan kini mereka mengeroyok Sentika. Ada 5 anak SMA, warisi silat Nusantara. Kesaktian pada zamannya, membasmi si murka angkara. Tiada yang tahu siapa, mereka harus mencarinya. Siapa pewaris ilmunya, pendekar sejati dikdaya. G5 Garuda 5 perkasa, satukan ilmu, satukan rasa. Buang egomu demi semua, untuk ciptakan jurus utama. Go, 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 G5 go, kembangkan jurusmu. Ilmu silat sakti, warisan sejati. Basmilah angkara, jadikanlah damai di bumiku ini. Garuda 5 Utusan Iblis. Prologia. Pesan menembus zaman. Ketika baku langit menghunjam tanah, cahayanya menerangi seisi lembah. Ketika cincin api tampak di angkasa, bersiaplah dunia menelan petaka. Bab 3. Sumpah Kisangeti. Di tengah gerakan-gerakan pertempuran yang dahsyat, tiba-tiba Sentika mendengar sesuatu mendesir membelah dinginnya malam. Sesosok tubuh ramping melompat ke atas arena pertempuran. Loncatan yang begitu manis dilihat. Kedua kaki tertekuk bagaikan sedang duduk bersimpuh di angkasa. Tubuhnya melayang ringan, seringan daun gugur yang disangga embusan angin. "Rangga, tangani Ratu Suropenjani!" teriak Sentika. Peringatan yang tidak perlu sebab si pendiam sudah melejit dari posisinya dan menyambut serangan yang datang. Sang ratu rupanya memilih ambil bagian dalam pertempuran. Sambil melompat ke medan tarung, pimpinan kerajaan gaib itu melontarkan sesuatu ke arah musuh-musuhnya dengan kelihayan luar biasa. 5 buah tusuk konde beracun dilempar sekaligus dan masing-masing mengarah ke jantung lawan. Serangan sang ratu ini tak dapat diabaikan. Tusuk rambutnya konon mempunyai kesaktian tersendiri. Pedang biasa tak akan mampu menangkis. Malah akan tertembus tusuk konde yang luar biasa tajam dan memiliki racun amat dahsyat itu. Jangankan manusia, sebatang besi pun meleleh dikenai cairan racunnya. Rangga menghunjamkan tangan ke tanah sampai terbenang sebatas pergelangan. Mencenggeram. Sewaktu dicabut kembali, sebongkah tanah segar terenggut olehnya. Langsung saja dilontarkan menangkis serangan sang ratu. Hebat, bagai bermata, gumpalan tanah tersebut melesat ke 5 arah yang berbeda, mencari sasarannya sendiri-sendiri. Terdengar desisan keras disusul benda jatuh ke tanah. Tusuk-tusuk konde itu tergeletak menancap pada gumpalan tanah yang disambitkan Rangga. Asap tipis berbau mengambang keluar. Berhadapan dengan tanah, keganasan racun itu seketika punah. Gusti Ratu, mau apa sih sampean? Apa ndak sayang buang-buang tusuk konde bagus? Widura mengejek sambil terus bertempur melawan Kisangeti bersama yang lain. Yang diejek diam saja.
Tubuhnya berkelebat menghampiri Ki Sangeti untuk kemudian ikut bertempur di sisi laki-laki tua itu. Akibat turut campurnya sang ratu lelembut, perkelahian terpecah menjadi dua bagian. Saudaraku, biar ku tangani kakek tua Bangkarin sendiri. Sementara siapkan perjamuan yang pantas bagi Kanjeng Ratu. Semoga beliau aman dalam lindungan kalian. Sentika memisahkan diri menghadapi Ki Sangeti 1 lawan 1, sementara 4 rekannya yang lain berusaha menangkap sang ratu tanpa perlu membunuhnya. Sekarang Ki Sangeti menyeringai. Berani-beraninya kamu menghadapiku seorang diri, Sentika? Mudar kau! Sambil berkata demikian, tubuh Ki Sangeti melejit tinggi. Kedua tangannya terpentang lebar dengan kuku-kuku mencengkeram. Kedua lutut ditekuk, sosoknya bagi Raja Wali hendak menerkam mangsa. Tubuh Ki Sangeti meluncur maju, seolah-olah ada tangan tak tampak yang mendorong, lurus ke arah Sentika. Pendekar sakti itu tidak mau buang waktu menunggu macam apa serangan kali ini. Dengan berani disongsongnya luncuran Ki Sangeti. Selanjutnya, lebih dari 50 jurus bertemu tanding tanpa berubah kedudukan. Kedua pendekar itu telah bertukar serang dan tangkisan dengan sama dahsyat, tetapi belum satu pun serangan mengenai sasaran. Keduanya sama-sama berada di puncak ilmu. Rambut panjang kelabu di kepala Ki Sangeti berkibar liar diselingi percikan-percikan bunga api. Matanya garang, memerah bagai darah. Sentika sendiri sudah banjir peluh. Sekujur tubuh terasa membara akibat pengerahan ilmu yang sedemikian dahsyat. Walau tak kasat oleh mata awam, aura di sekitar dua petarung itu sesungguhnya telah porak-poranda digempur oleh tenaga-tenaga sakti. Sekiranya ada burung tak sengaja melintas, niscaya akan mati mendadak dengan tubuh remuk redam, sekalipun hanya menyentuh udaranya. Hanya segini kemampuanmu, Sentika? Terlalu rumangsan. Apa yang membuat engkau berpikir aku sudah habis-habisan? Keringatmu sebentar lagi berganti banjir darah. Tidakkah kepala kecilmu itu melupakan sesuatu? Bicara yang jelas, atau kamu cuma mau menutupi rasa takut? Ingatlah saat aku menghancurkan Tirta Kencana sampai rata dengan tanah. Perbuatan biadab yang dosa ngetakkan habis 7 turunan. Lalu kenapa kau omongkan lagi? Merasa bersalah kiranya? Nah, pernahkah kau bertanya apa penyebab aku menurunkan murkaku ke kampung kecilmu itu? Buru Roma Sentika meremang dengan ucapan Ki Sangeti. Betapapun kuat lelaki itu berusaha mengendalikan perasaannya. Dalam pertarungan sudah biasa dua pihak saling bersilat kata, melontarkan teror mental untuk melemahkan semangat tanding lawan. Dan lontaran Ki Sangeti yang terakhir ini memang cukup mengena ke simpul emosi Sentika. Sejujurnya pernah aku bertanya setan tua, tapi apa peduliku kini? Semuanya sudah terjadi, tinggal utang nyawa yang perlu kutagih. Mata Ki Sangeti berkilat licik. Ketahuilah Cak Kendeng, supaya matimu tidak penasaran, aku binasakan Tirta Kencana tanpa sisa. Lelaki, perempuan, tua, muda, abdi, majikan, ku gelontor tanah dengan darah mereka, hanya karena satu sebab. Jahanam. Sentika mendesis dengan hati makin panas. Buku-buku jemarinya bergetar. Kau tahu kenapa? Hanya karena Ki Demang, ayahmu keparat itu, menolak membiarkan aku mencicipi kemolekan tubuh Nyai Demang 10 tahun sebelumnya. Saat itu memang aku kalah tanding melawan bapakmu, tapi saat aku kembali lagi, kau tahu sisa ceritanya. Darah Sentika bagaikan mendidih. Ia tahu betul apa maksud Ki Sangeti. Peristiwa pembantaian itu berlangsung saat ia berusia 8 tahun. Anggraini masih orok. Kademangan Tirta Kencana tumpah sampai sekecil-kecilnya. Hanya ia dan Anggraini yang terselamatkan oleh si pendekar gila. Saat sudah cukup dewasa, Sentika mendapatkan gambaran yang cukup lengkap mengenai peristiwa pembantaian Tirta Kencana dari beberapa saksi mata. Selain tewasnya ayahanda, Sang Demang, beserta seluruh abdi dalam dan keluarga, paling mengenaskan adalah nasib Nyi Demang Tirta Kencana. Ibu kandung Sentika dan Anggraini itu menemui ajal dengan cara yang paling menghinakan pada wanita di zaman itu. Diperkosa sampai mati. Dalam kemarahannya, Sentika benar-benar mencoba mengendalikan diri. Tetapi getaran dahsyat yang ditimbulkan oleh pengakuan Ki Sangeti menjadi nyaris tak terbendung.
Sentika memejamkan matanya, memohon ampun kepada Yang Maha Kuasa. Astaghfirullahaladzim. Jika aku menempuh langkah ini, jangan karena dendamku ya Gusti. Ini semata karena angkara murka yang nyata yang harus kami basmi. Bisik Sentika sembari mengamati seringai di wajah Kisangeti. Hawa murni terhimpun dalam setiap jengkal tubuhnya, bersiap untuk diledakkan dalam satu serangan maut. Tanpa meneruskan perang mulut, Sentika melejit ke arah ubun-ubun Kisangeti sambil mengirimkan pukulan jarak jauh. Kisangeti terkekeh sambil memuntirkan tubuh menghindari serangan, mengira pancingan mentalnya mengena. Yang tidak disadari oleh dukun tua itu adalah ulah kelit seatas serangan itu menempatkan dirinya dalam jangkauan jurus Anggraini dan Pramesti yang kemudian seolah dikomando secara kompak meninggalkan Ratu Suromenjani dan melanjutkan tekanan ke arah Kisangeti. Itu salah satu penerapan barisan Garuda, sepasang sayap mengurung merpati. Dua wanita itu langsung maklum bahwa mereka bertugas untuk mengurung ketat lawan, memberi kesempatan pada Paruh untuk mempersiapkan serangan. Widura dan Rangga bersamaan meningkatkan gempuran terhadap Ratu Suromenjani, yang membuat sang lembut itu harus berkonsentrasi menakal serangan. Sentika memisahkan diri, duduk bersemadi sejenak di rumputan, tak peduli riuhnya perkelahian, mengosongkan pikiran. Lelaki itu sedang mengeluarkan senjata pamungkasnya yang terjuluk Toya Batara Guru, sebuah ilmu ampuh peninggalan turun-temurun dari pendekar gila. Toya Batara Guru adalah sebuah senjata tongkat berpanjang sekitar 2 depan. Kehebatannya terletak pada materi Toya itu. Toya itu bukan terbuat dari kayu atau besi atau bahan-bahan lain. Bahkan sebenarnya walaupun tampak mata, tongkat tersebut pada hakikatnya tidak ada. Tongkat Batara Guru tak lain adalah tenaga ajaib berupa cahaya hijau yang mampu memadat dan membentuk diri menjadi sebuah tongkat. Dapat diraba dan dipegang oleh orang yang merapalkannya. Sentika ingat bahkan penegir gila menyebut tenaga misterius itu konon sebagai tenaga murni Sang Hyang Batara Guru sendiri. Satu-satunya kelemahan Toya Batara Guru memunculkannya tak semudah ilmu-ilmu biasa, dan sekali dilepaskan, daya tumpasnya tak akan bertahan selama pusaka biasa. Dalam tempo setara 3 tarikan nafas hening, telapak tangan Sentika akhirnya memancarkan cahaya hijau. Tanda tenaga sakti Toya Batara Guru telah dibangkitkan dan kini bersemayam di sana. Dia Pramesti dan Anggraini menyingkir untuk kembali memberi ruang kepada Sentika untuk menghadapi Kisangeti. Mainan si pendekar gila, Kisangeti mendengus. Sentika tersenyum, dapat menangkap kekesalan di balik dengusan mengejek Kisangeti. Rupanya, si tua itu baru sadar bahwa pancingannya tak mengena pada batin Sentika. Biasanya, ejekan semacam tadi bahkan bisa membuat seorang pandita sekalipun bakal kelepasan mengutuk, batin terganggu amarah, dan sulit membangkitkan ajian tingkat tinggi, yang berarti sudah setengah kemenangan di tangan pendekar aliran hitam. Nyatanya, terhadap Sentika, taktik mengguncangkan mental itu tak berhasil. Sebaiknya lah kau menyerah. Sebagaimana banyak pendekar yang akalnya masih waras, meletakkan senjata di hadapan Toya Batara Guru, ujar Sentika. Ku dengar barang itu bisa memotong sebatang beringin sekali tebas? Mungkin belum pernah ku coba Kisangeti. Apa perlunya menebas beringin dengan Toya Batara Guru? Hanya gulu penjahatlah yang cocok baginya. Jangan sok kau, bocah. Mainanmu mungkin saja tersohor paling dikjaya sejagat, tapi senjata pamungkas hanyalah setengah dari permainan. Lebih menentukan lagi adalah sang pemain itu sendiri. Percuma punya ajian mumpuni kalau pemainnya masih anak kemarin sore. Sudah puluhan jurus berlalu, belum mampu rupanya kau menakar kemampuanku. Tidak heran, punya murid 12, tak satu pun tersisa. Jelas, takaran guru semacam apa itu? Ejekan telak yang membuat mata Kisangeti menyala-nyala. Cukup. Kalau kau ingin main-main, mari kita bermain-main. Diiringi tawa menyeramkan, Kisangeti merapal ilmu sihir. Berikutnya, pemandangan ajaib berlangsung di depan mata Sentika. Kisangeti berubah menjadi 2, lalu yang 2 itu berubah menjadi 4.
8, 16, dan seterusnya sehingga tubuh laki-laki tua itu menjadi makin banyak. Semuanya sama persis, kembar, namun masing-masing mampu bergerak secara berbeda. Dan kini mereka mengeroyok Sentika.